Ya, saya ingin langsung ke Bu Elsa Syarif. Kalau kita melihat dari judul kita pada hari ini, saksi ahli di sidang PK Sakatatal ini mengunci Rudiana. Kalau kita lihat Teguh Wijaya bilang, nama Sakatatal ada arahan dari penyidik, katanya begitu. Lalu kemudian Reza Indragiri juga dengan statementnya Pak Susno Duaji juga bilang, dalam sidangnya juga sepertinya menyudutkan klien Anda, Rudiana. Anda terkejut dengan apa yang disampaikan dalam sidang saksi ahli kemarin? Nggak terkejut, karena saya udah tahu arah-arahnya ke sana. Dan juga dikatakan pengarahan dari klien saya, so pasti tidak. Kenapa? Karena dia bukan penyidiknya. Ya, penyidiknya Sarseum di Polres Cirebon dan kemudian di Polda yang pangkatnya Kombes. Dia tuh cuman aibtu pembantu penyidik, bukan yang nggak mungkin cawe-cawe. Dia hanya bikin laporan polisi saja, ya. Dan hasil temuan, dan bukan dia sendiri, satu tim yang mengamankan para pelaku itu yang sekarang terpidana, ya. Dan kemudian kalau soal mengarahkan, bagaimana cara mengarahkan, sedang penyidiknya itu pangkatnya ada yang lebih tinggi dari waktu di Polres, ya, apalagi di Polda, ya, yang lebih tinggi dari itu, dari klien saya. Dan juga di Polres Cirebon hanya 3 hari, pelaporan tanggal 31, tanggal 4 kan sudah ditarik. Jadi hanya sampai tanggal 3 aja udah beberes-beres untuk ditarik ke Polda supaya tidak terjadi konflik of interest. Itu udah benar, apapun yang dilakukan oleh Polda untuk mencegah jangan terjadi konflik of interest. Soal pernyataan Renaldi seperti apa? Sepupunya dari Sakatatal mengatakan di sana ia dianiaya juga, termasuk oleh itu Rudiana. Termasuk ya, itu kan tinggal dibuktikan aja. Pembuktian semua. Apa yang disampaikan harus dibuktikan. Kalau ngomong-ngomong sih bisa aja, ya. Kalau ada saksi lain misalnya? Ya tinggal buktikan. Ini kan sekarang PK itu bukan membuat satu peradilan baru, peradilan yang mengulang yang terdahulu, tetapi pembebanan pembuktian terhadap novum itu. Jadi nanti apakah sah atau tidak sahnya kita serahkan aja di Mahkamah Agung yang akan memberikan penilaian terhadap novum-novum tersebut. Jadi berbagai pernyataan yang disampaikan dalam sidang kemarin menurut Anda? Ya, saya nggak bisa nilai, kan saya bukan Hakim Agung. Nggak masalah dengan berbagai hal itu, ya? Nggak ada masalah. Bang Farhad, nggak ada masalah katanya Bang Farhad. Perlu dibuktikan saja dengan berbagai bukti, jangan cuma omon-omon, Bang. Ya, ini sekali lagi saya ngingatkan sama Bu Elsa, ya, bahwa pengacara itu bukan perlu membela, tapi membela yang perlu aja, Bu. Gitu. Ini kalau dilihat dari tim mereka, ya, Rudiana ini pakai pengacara aja berapa ratus orang, terakhir Hotman Paris, Rasman, Bu Elsa. Sedangkan kita ketahui kemarin aja dari keterangannya, Rudiana konferensi pers dengan Hotman Paris tanpa seizin Ibu Elsa. Dari sejarahnya aja nggak mungkin akan bergabung Indra Sarif dengan Rasman dan Hotman Paris, sedangkan Rasman itu sebagai tersangka laporan Hotman Paris. Ibu Elsa pernah berpersoalan dengan Hotman Paris. Nah, jadi saya luruskan sedikit lah, ya. Kalau lawyer-lawyer ini yang menolak PK, awalnya gini, awal perkara pertama Hotman Paris minta supaya pelaku ditangkap, nyerempetnya kemana? Ke pejabat. Tiba-tiba jadi lawyer pejabat. Tiba-tiba dia mendukung Peggy dibebaskan dari pembunuh lain. Tiba-tiba jadi pengacara Rudiana. Jadi pengacara Rudiana untuk mengatakan bahwa kita sebenarnya pembunuhnya. Nah, jadi saya lihat ini hanya kayak main-main gitu. Kalau bicara tentang visum, yang namanya lawyer tidak bisa menilai visum. Kami kemarin dari hasil persidangan sudah jelas, ya. Yang saya bicarakan ini bukan mengalihkan perkara dari pembunuhan dan pemerkosaan menuju ke kecelakaan lalu lintas. Jadi sebenarnya bukan novum yang tidak ada ditemukan, tapi mereka tidak menggunakan laporan kecelakaan yang lalu yang sudah ada, yang dimana dokternya memberi keterangan tentang adanya kecelakaan. Ya, tinggal ketika di otopsi hanya ada 2 penambahan aja, bahwa 1 kematian tidak wajar, kedua ditemukannya sperma, itu pun tidak jelas.
Nah, disinilah kita gali kemarin ketika hakim memanggil ke persidangan. Mulai dari luka, kenapa tidak berdarah di sini, karena ada helm, kenapa ada pecah di belakang, karena ada benturan yang begitu keras. Nah, apa bedanya kalau pukulan di pembunuhan dengan patah, kemudian ada gesekan? Berarti kan berarti secara logikanya itu memang itu kecelakaan. Nah, oleh karena itu, menurut saya, ketika Rudi ditanya, Pak, kenapa Bapak waktu itu tidak melakukan penyelidikan nih? Di televisi jelas. Kenapa tidak melakukan surat perintah penyelidikan menangkap? Dia tidak mengaku kalau memukul, menganiaya. Dasarnya apa? Hotman Paris yang nanya. Jawabnya, karena ada pengakuan Aib dan Dedi. Cuman itu. Hari ini, nih ada Pak Beni dengan Ibu Elsa Sarif. Ya. Anda kan semua senior. Kalau yakin itu pemerkosaan, kalau yakin itu pembunuhan, mana buktinya? Sebutkan alat bukti yang meyakinkan bahwa itu pembunuhan dan itu pemerkosaan. Sebutkan Baik, aja. Pak Farhad, Sebutkan. kita bergantian dulu ya. Baik. Oke, kita ke Pak Beni dulu. Pak Beni, ini ada dua statement, dua narasi yang kemudian sama-sama saling mengukuhkan masing-masing begitu. Nah, ini juga banyak yang disorot pada saat sidang kemarin soal penyelidikan di awal 2016 lalu yang jadi perhatian. Dari Kompolnas sendiri seperti apa melihat ada pengungkapannya, apakah bisa dibilang sebagai sebuah fakta baru lagi atau bagaimana? Ya, kita semua sudah mengikuti bahwa kasus ini diawali dengan laporan terjadinya kecelakaan. Ya. Kemudian polisi turun, mindsetnya kecelakaan pasti. Oke. Nah, akhirnya ditangani, kemudian jenazah dibawa, dimandikan, berarti sudah dibersihkan. Oke. Ini kalau dalam hal proses penyidikan, olah TKP, ini ada hal yang merugikan, karena sudah dibersihkan semua. Nah, berarti saksi kunci adalah yang membersihkan. Mandikan. Dia bisa melihat luka di mana dan sebagainya. Kemudian ada rentang waktu antara kasus awal yang dilaporkan dengan penyidikan tentang pembunuhan. Rentang waktu inilah yang juga kemudian kondisi TKP sudah tidak utuh lagi. Kemungkinan hujan dan sebagainya. Kemudian juga berbicara masalah penanganan korban, ini berbeda ketika kecelakaan dengan pembunuhan. Nah, perubahan kondisi inilah juga yang kemudian mempengaruhi tidak optimalnya proses pembuktian. Ini kita belum bicara soal CCTV dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, memang kemudian ada celah yang memungkinkan orang punya pendapat berbeda. Yang satu mengatakan kecelakaan, yang satu mengatakan pembunuhan. Tetapi kembali karena ini sudah melalui proses hukum yang panjang, sampai dengan kasasi, sampai dengan gerasi, sudah pernah pra-peradilan dan sebagainya. Pertanyaan kami adalah ketika menguji di pengadilan, sejauh mana kecermatan, kejelian dari para penasihat hukum, jaksa, hakim ketika menilai kasus ini dalam hal pembuktian. Bagaimana menguji keterangan saksi-saksi. Itu 2016 maksudnya ya? Iya. Nah, ini menjadi penting karena ya kalau terjadi sesuatu hal yang tidak cermat, tidak mendalam, dampaknya ada. Ya. Nah, celah inilah yang kemudian sekarang menjadi perdebatan dan kami melihatnya dari sebagai pengawas eksternal. Ada bahan evaluasi untuk internal Polri, tim audit investigasi sudah turun, sudah melakukan wawancara dengan petugas yang menangani segala macam. Seandainya dalam PK ini saksi yang muncul kemudian memberikan keterangan yang nanti bisa didalami oleh tim, ini kembali dalam rangka evaluasi untuk perbaikan. Ya, karena kan proses penyidikan polisi ini menjadi sorotan gitu, betul, Pak. Betul. Dan ini banyak hal termasuk nanti di dalam nanti di dalam ya kita jeda dulu ya. Kita akan kembali saja tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.